Maka berilah aku taubat. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, kami akan tutup kebersamaan kita di Religi Pagi dengan menghadirkan mimbar agama Islam. Pagi ini mengangkat topik terkait dengan bertakwalah dimanapun dan kapanpun yang akan disampaikan Ustadz Eko Nani. Dan juga nanti tepat di jam 6 pagi kami akan hadirkan Warta Nunukan Pagi. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari tidak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang tepat dan benar, yaitu dengan senantiasa menghadirkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus terus menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang paripurna dan mampu menjadikan seseorang mendapatkan predikat mulia di sisi Allah. Itu dikenal dengan istilahnya adalah takwa. Nah, ketakwaan ini sendiri adalah orientasi seorang muslim sebagai hamba yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan upaya-upaya terbaik. Dia berikhtiar agar perilakunya ketika dia melakukan sesuatu itu menjadikan dirinya dekat kepada Allah karena memang mengharap keridhaan Allah. Begitupun ketika dia meninggalkan sesuatu, itu juga disesuaikan dengan orientasi bahwa dia meninggalkan sesuatu itu karena Allah, sehingga mengharapkan keridhaannya pula. Oleh karena itu penting bagi kita untuk dalam kehidupan itu tidak pernah meninggalkan nilai-nilai ketakwaan, karena memang banyak sekali kejahatan, kekejian, kemungkaran itu bukan karena memang semata-mata berasal dari pelakunya, tapi memang di dalam dirinya ketika orang itu melakukan sesuatu hilang seketika atau pada titik terendah tidak memiliki nilai-nilai ketakwaan. Maka ketakwaan ini bisa menjadi rem bagi diri seseorang dalam menaati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita, agar kita bisa hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita, baik lahir batin, baik dunia maupun akhirat kita. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya makna takwa itu? Kalau kita mengacu kepada pendapat para ulama, takwa itu paling tidak ada dua perspektif di dalamnya. Yang pertama, takwa itu menuntut kita agar kita berupaya untuk memaksimalkan diri kita mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain, selain kita berupaya menjalankan perintah Allah, kita juga dituntut untuk meninggalkan secara totalitas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ungkapan takwa ini sebenarnya agama itu memberikan kemudahan bagi kita. Misalnya tatkala sesuatu itu yang berkaitan dengan perintah itu maknanya adalah tuntutan agar kita
atau agar seseorang itu melakukan satu aktivitas, itu agama hanya membebani seseorang pada dataran kemampuannya. Karena memang ketika orang melakukan sesuatu itu berbeda-beda kapasitas dan kemampuannya, sehingga pada level-level tertentu ya, kalau berkaitan dengan kewajiban ya memang kita mengerjakan semua, tapi pada level-level ibadah-ibadah tambahan kita dituntut sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Sedangkan di sisi yang lain berbeda dengan tuntutan untuk melakukan sesuatu. Adapun meninggalkan sesuatu dalam ketakwaan itu maknanya adalah memang meninggalkan secara totalitas, bukan hanya yang banyak, yang sedikit pun tetap tuntutannya ditinggalkan. Kalau misalnya korupsi itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, maka mengambil sandal milik orang lain atau mencuri sesuatu barang yang lebih kecil dari itu juga larangan. Jadi apa yang banyaknya haram, maka yang sedikitnya pun maka akan menjadi haram pula. Oleh karena itu memang meninggalkan sesuatu secara totalitas ini adalah bagian dari upaya agama agar menghadirkan nilai-nilai sesuatu yang baik, agar tidak merugikan orang lain pada prinsipnya. Meninggalkan sesuatu itu adalah tuntutan agar orang tidak melakukan sesuatu. Untuk tidak melakukan sesuatu, hampir semua orang mempunyai kemampuan yang sama, berbeda dengan untuk melaksanakan sesuatu. Maka kemudian semua orang bisa untuk meninggalkan sesuatu. Yang menjadi sulit bagi seseorang untuk meninggalkan sesuatu itu karena memang nafsunya atau yang diperangi atau yang dilawan itu adalah diri sendiri, sehingga kemudian terkadang sesuatu yang gampang karena memang habitnya, kebiasaannya adalah sesuatu yang dia kerjakan dengan keburukan, maka itu menjadi kesulitan bagi dirinya, padahal sesuatu itu tidak sulit, hanya karena kebiasaan-kebiasaannya lah yang menyebabkan dia terbawa kepada pemikiran-pemikiran yang terkesan sulit. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan susah kalau apa-apa itu tidak boleh, sebenarnya ungkapan ini adalah ungkapan yang keliru. Kenapa? Karena pertama, meninggalkan sesuatu untuk tidak melakukan sesuatu itu sendiri adalah bukan perkara yang sulit, itu adalah perkara yang mudah. Karena orang berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak mengeluarkan energi dan materi, itu sudah dengan sendirinya dia meninggalkan sesuatu, atau dia dengan gampang tidak mengerjakan sesuatu itu. Kemudian yang kedua, larangan dalam Islam itu sifatnya itu lebih sedikit dibanding dengan yang berkaitan dengan sesuatu yang diperbolehkan. Artinya kalau sesuatu itu dilarang, masih ada alternatif yang lain yang kemudian itu bisa dilaksanakan. Misalnya di dalam Islam itu ada larangan-larangan untuk makan makanan tertentu, misalnya makanan yang ditentukan bersifat najis, itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang makanan yang lainnya. Ada alternatif untuk memakan makanan yang lainnya yang halal. Kemudian begitu juga dengan sesuatu yang dipakai, itu ada larangan tertentu yang mungkin yang berkaitan dengan tuntunan agama yang dilarang kita menggunakannya. Tapi di sisi yang lain ada banyak sekali alternatif sesuatu yang bisa kita pakai dari apa yang diperbolehkan. Jadi sebenarnya kalau ada ungkapan susah kalau apa-apa tidak boleh, adalah ungkapan yang hanya melihat satu perspektif kesukaan yang selama ini dia lakukan, tapi kemudian perspektif yang lain atau sudut pandang yang lain dia tinggalkan, yang itu sebenarnya banyak kemudahan yang bisa kita lakukan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain takwa itu mudah, takwa ini juga punya khasiat atau faidah dalam kehidupan kita, bahkan bukan hanya kehidupan dunia kita, tapi juga dalam kehidupan akhirat kita. Dalam kehidupan dunia, takwa ini memiliki arti pentingnya dalam upaya untuk paling tidak salah satunya adalah menghadirkan kelapangan rezeki dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan baginya, kami mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan kami akan memberikan dia rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Maka kalau kita melihat ayat ini memberikan isyarat kepada kita paling tidak ada dua hal yang didapatkan bagi orang yang bertakwa itu sendiri. Yang pertama, dia akan diberikan satu kelapangan, jalan keluar dari setiap apa yang dia hadapin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan maksudnya jalan keluar ini adalah jalan keluar dari segala musibah yang dihadapi, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dia terkena satu musibah atau masalah, maka orang yang bertakwa itu akan punya jalan keluar, akan dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada problem solving, ada solusi dari masalah yang dihadapin, kemudian Allah bukakan jalan keluar. Begitupun dalam kehidupan akhirat, orang yang bertakwa itu dia akan dengan ketakwaannya itu menjadi bekal bagi dirinya ketika segala sesuatu yang harus dia dapatkan keburukan, maka dia dapat kebaikan karena ada bekal-bekal yang memang dipersiapkan dari ketakwaan yang dia memang sudah lakukan dalam kehidupan dunia itu sendiri. Dengan takwanya mengangkat derajatnya yang tadinya mungkin dia tidak tergolong orang-orang yang layak untuk mendapatkan kebaikan, maka ada nilai-nilai kebaikan yang dia dapatkan. Yang kedua, orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Jalan yang tidak disangka ini adalah jalan yang rezeki itu sendiri tidak pernah terpikirkan atau bahkan tidak terbayangkan, atau mungkin tidak pernah dia minta. Tapi Allah Subhanahu wa taala membukakan lebar-lebar jalan rezeki itu dari berbagai macam hal dalam sudut-sudut kehidupannya. Karena memang rezeki itu maknanya adalah luas, tidak hanya berkaitan dengan pendapatan kita dari hasil pekerjaan kita. Apapun yang kita bisa nikmati, bisa kita lakukan, bahkan kita dapatkan hari ini, kita manfaatkan, itulah rezeki yang sesejatinya, yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan terkait dengan ayat di dalam Al-Quran yang paling besar memberikan jalan keluar itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Quran surat At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga memberikan janji kepada mereka yang senantiasa bertakwa. Bahkan lingkupnya tidak hanya personal tapi luas cakupannya, artinya penduduk satu bangsa yang ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan keberkahan baik yang keluar dari dalam bumi maupun yang turun dari atas langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau anna ahlal qura, dan kalau sekiranya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Berkaitan dengan ayat ini, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan firman Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah baik dari langit maupun bumi. Itu maksudnya adalah kami, yaitu Allah, meluaskan bagi mereka kebaikan-kebaikannya, yang kebaikan itu datangnya dari segala arah dalam kehidupannya. Maka ada pelajaran dari ayat
ini ayat Quran surat Al-A'raf ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan ketakwaan dalam kehidupannya. Yang pertama, bahwa Allah bukakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu keberkahan yang banyak. Baik keberkahan ini yang bisa terlihat maupun yang tidak dia lihat secara langsung, tapi Allah bukakan keberkahan itu. Yang kedua, keberkahan dan kebaikannya itu variatif, banyak. Bisa muncul misalnya kalau secara personal, dia tidak hanya pada satu sisi, misalnya dari penghasilannya, tapi bisa juga dari sisi yang lain, keluarganya. Misalnya keluarganya dia dapati dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya yang soleh atau soleha, dan kemudian seluruh aktivitas kehidupannya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keberkahan yang banyak, yang bervariatif. Yang ketiga, keberkahannya tidak hanya satu arah. Allah hadirkan keberkahan dalam kehidupan itu, baik yang keluar dari dalam bumi maupun yang turun dari langit. Dari tiga ini yang berkaitan dengan nilai-nilai ketakwaan terhadap satu penduduk, inilah yang kita harapkan akan kita dapatkan manakala kita mengajak orang-orang banyak untuk melakukan nilai-nilai ketakwaan. Memang ada nilai dakwah di sini agar supaya dalam kehidupan kita hadirkan nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Karena sejatinya ketakwaan itu harus kita hadirkan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Bertakwa dimanapun dalam keadaan apapun, itu sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, ittaqillah haitsu ma kunta watbi sayyatal hasanatam huwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kemudian ittaqillah haitsu ma kunta watbi sayyatal hasanah tamhuha, ikutilah perbuatan yang buruk, yang jelek yang kamu kerjakan dengan kebaikan, karena kebaikan itu nanti akan menghapuskan keburukan-keburukan yang sudah kamu kerjakan. Dan berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Nah, dengan demikian sebenarnya di dalam diri seseorang muslim itu, yang beriman itu, harusnya tidak pernah lepas koneksi untuk senantiasa bertakwa, dalam arti dia berupaya menjalankan perintah Allah dan dia meninggalkan secara totalitas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Umar bertanya kepada Ubay apa yang disebut dengan takwa. Maka Ubay kembali bertanya kepada sang khalifah, apakah engkau pernah meniti satu jalan yang di jalan itu terdapat banyak duri? Kata Umar, pernah. Kemudian Ubay mengatakan, apa yang engkau lakukan wahai khalifah? Maka kemudian Umar mengatakan, aku menyingsingkan lengan baju, berusaha semaksimal mungkin agar aku tidak terkena duri yang ada di jalanan itu. Maka kata Ubay memberikan kesimpulan, begitulah ketakwaan. Orang yang bertakwa itu berusaha semaksimal mungkin menghindari dirinya dari duri, atau duri itu dimaknai dengan dosa, kemaksiatan kepada Allah, agar kemudian dia tidak menjadi hamba yang durhaka dan dia bisa terus menjadi hamba yang mendapatkan kebaikan karena menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip takwa itu harus ada dalam kehidupan kita, termasuk diantaranya cara berpikir, mindset kita dalam mencari penghidupan kita, mencari rezeki kita, dalam pekerjaan kita pun harus menghadirkan nilai-nilai ketakwaan. Artinya orang yang bertakwa itu ketika dia bekerja, maka bekerjanya itu dianggap sebagai upayanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang sudah punya cara berpikir pekerjaannya adalah ibadahnya, maka pekerjaannya akan dilakukan dengan baik, tidak melanggar aturan-aturan Allah, dan dikerjakan dengan profesional. Orang yang menjadikan pekerjaannya hanya sebagai upayanya mencari rezeki, maka kecenderungannya kemudian
dia bisa saja melakukan banyak hal yang itu justru bertentangan dengan aturan dan syariat Allah tanpa mempertimbangkan halal haramnya. Yang penting mendapatkan rezeki atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Maka kita menginginkan dari pekerjaan yang bernilai ketakwaan, yang bernilai ibadah itu adalah dengan cara ketika bekerja pun kita tidak meninggalkan Allah. Dan bagaimana mungkin kita meninggalkan Allah sementara pemilik rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan kehidupan yang baik dengan nilai-nilai ketakwaan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Dan ketakwaan inilah yang menjadi modal terbaik kita untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa, dan berbekalah kalian, kata Allah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.